Bab 3076-3080 tapi bibir Mu Yun berpaling. Aku tidak gila, katamu, jika aku memberitahu patriarkmu, apakah kamu ingin menerobos dan mencapai ranah raja? Jika kamu mau, bantu aku membunuh Di Yuan. Yah, ini mungkin sulit, tapi seharusnya tidak ada masalah bagi patriarkmu untuk membantuku menangani orang kelas 2 lainnya. Apa yang kamu inginkan? Ming Yifeng berkata dengan takjub, apakah kamu ingin memulai perang surga ke-9? Terus, Mu Yun mencibir, sekelompok orang kelas 2 ditekan oleh paviliun Kaisar Yuan. Apakah kamu tidak menahan diri? Kali ini, aku akan menggulingkan Di Yuan. Aku akan mengambil alih surga ke-9. Ming Yifeng menatap Mu Yun, tercengang dan tak bisa berkata-kata. Ini orang gila, memulai perang surga ke-9. Mu Yun gila. Hal semacam ini, apalagi dia, bahkan dewa kelas 2 dan tertinggi sekarang tidak berani melakukannya. Di Yuan adalah gunung. Sebuah gunung besar menekan semua orang, membuat orang tidak mungkin memanjatnya. Aku tidak bilang sekarang. Mu Yun berkata sambil tersenyum, Tuhan menghormati keempatnya, haruskah aku pergi ke Di Yuan dan mati? Dan untuk mengatakan yang sebenarnya, Mu Yun membungkuk, menatap Ming Yifeng dan berbisik, aku sebenarnya putra Kaisar Ren dan Kaisar Qing. Apa? Darah Puf mengalir keluar. Saat ini, mata Ming Yifeng kusam. Apa yang dia dengar, sangat rahasia. Namun, saya ingin mengatakannya, tetapi tidak ada tempat untuk mengatakannya. Pada saat ini, mata Mu Yun berubah. Di sekitar, semakin banyak yang mati dan terluka. Mereka yang ingin lari dibunuh oleh Mu Yun. Meskipun dia sekarang dikatakan sebagai 4 kali lipat rasa hormat Tuhan, itu tidak layak disebut di hadapan 4 kali lipat rasa hormat Tuhan. Allah menghormati 5 hal. Dia bisa membunuh bahkan jika dia mengambil beberapa masalah. Tuhan menghormati 6 hal bukan berarti Anda tidak bisa membunuhnya. Jika pihak lain tidak berjalan, jika pihak lain lari, dia mungkin tidak punya pilihan. Pergi dan lihat seperti apa rupa Tuhan ketika dia menghormati putra surga. Katakanlah, keluarlah dari aula. Beberapa tokoh juga mengikuti saat ini. Cao Jian dan Su Xiao adalah 2 orang. Saat ini, itu disebut kerja keras. Mu Yun tiba di 4 aspek Tuhan. Mereka menjadi murah dan dipromosikan menjadi 4 kali lipat. Apalagi, sangat meyakinkan untuk mengikuti Mu Yun untuk waktu yang singkat. Tuhan menghormati 3 dan membunuh Tuhan menghormati 6. Sekarang Mu Yun, yang telah mencapai 4 tingkat penghormatan dewa, dapat dikatakan kuat di level yang sama dan membunuh melawan level tersebut. Hal-hal ini dilakukan. Ini benar-benar seniman bela diri dari generasi kita. Mengapa ragu untuk bertarung? Saat ini, mata Mu Yun sedikit berhati-hati. Saat memasuki aula, diletakkan melingkar, tidak seperti aula lainnya. Itu adalah pusatnya, sebuah patung. Di sekitar, ada kursi dalam lingkaran. Saat ini, aula cukup sepi. Telapak patung dengan lembut memegang piring giok. Di piring batu giok, 5 manik-manik putih berkilauan memancarkan cahaya yang menggoda. Apakah ini anak Tuhan? Mu Yun juga pertama kali melihatmu. Ya, Bi Qingyu mengangguk dan berkata, saya mendengar pemimpin dan istrinya menyebutkan bahwa dewa menghormati putra surga, yang dilucuti oleh seni bela diri alam dewa dengan jiwa mereka sendiri. Bagi mereka yang berada di ranah penghormatan ilahi, mereka dapat meningkatkan kekuatan jiwa mereka dan memiliki efek magis. Mu Yun mengangguk. Kalau begitu, 5, 1 untuk setiap orang. Kata Mu Yun. Mendengar ini, Bi Qingyu berhenti berbicara. 5 untuk 5, kecuali tubuh boneka kaisar, mereka semua sangat membutuhkannya. Cao Jian dan Su Xiao tercengang saat ini. Mereka punya andil. Kamu adalah orang-orangku. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan. Mu Yun berkata sambil tersenyum, kali ini, di Sekte Taiyin, Ming Yixuan meninggal, dan tidak banyak musuh Yuer. Kalian berdua, bantu kamu dengan baik. Cao Jian dan Su Xiao berlutut satu demi satu. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku akan melakukan yang terbaik. Pada saat ini, mereka bersemangat. Mu Yun sekarang membelai tangannya dengan lembut. 5 dewa menghormati putra surga dan jatuh ke tangan mereka. 1 untuk setiap orang. Ambil. Mu Yun tidak pelit. Sekarang, dia tidak hanya ingin menjadi cukup kuat. Setidaknya Tuhan. Kalau tidak, itu tidak cukup. Mu Yun melihat patung itu saat ini, tapi dia sedikit teralihkan. Apa masalahnya? Giok hijau tidak mengerti. Baru saja,
aku merasa sedikit berbeda ketika aku mengalahkan anak Tuhan. Mu Yun sedikit mengernyit dan berkata, mungkin ada rahasia lain di sini. Ambil rasa hormat Tuhan untuk putra surga terlebih dahulu, dan aku akan melihatnya. Mu Yun sekarang dekat dengan patung itu. Perlahan, telapak tangan menyentuh patung itu dengan lembut, dan kekuatan hisap yang tak bisa dijelaskan menarik tubuh Mu Yun. Mu Yun tidak melawan. Saat berikutnya, sosok itu menghilang di tempatnya. Di antara kemunculannya kembali, kekuatan Mu Yun secara bertahap berkumpul dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Ke mata, hamparan luas. Tapi di tanah yang luas itu, sebatang pohon muncul sendirian. Di bawah pohon, sesosok tua bersandar di batang pohon, seperti orang tua yang sedang tidur. Mu Yun mendekati pohon yang sepi itu dan menatap pria tua itu dengan hati-hati. Itu tidak terlihat seperti tubuh kosong. Tapi itu tidak terlihat seperti entitas. Sangat aneh, sangat aneh. Siapa? Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba terbangun dan menatap Mu Yun dengan bingung. Ambil kebebasan untuk menyela, bertele-tele. Sebelum Mu Yun selesai, lelaki tua itu berkata dengan tidak sabar, aku bertanya siapa kamu? Katakan saja siapa kamu, Mu Yun. Pria tua itu berpakaian putih. Dia terlihat sangat kuat dan tidak sabar. Begitu kata Mu Yun keluar, mata berlumpur lelaki tua itu mengungkapkan sedikit kelihayan. Tuhan menghormati 4 hal. Orang tua itu menyipitkan matanya dan berkata, tidak, yang berempat tidak bisa masuk. Iya, jiwanya sangat kuat, pantas saja. Lelaki tua itu berbicara sendiri dan menatap Mu Yun. Penatua, kenapa? Kamu, kata Mu Yun ke. Benarkah? Aku sudah mati. Lelaki tua itu berkata dengan santai, nak, karena kamu ada di sini, kamu dan aku ditakdirkan. Mu Yun tercengang saat mengatakan ini. Kata-kata seperti itu sangat palsu. Sepanjang hidup saya telah mempelajari formula ilahi yang tak terkalahkan. Selama kamu menangkap kekuatan jiwa lawan, kamu dapat meniru lawan sesuai dengan kekuatan jiwa lawan, dan kecuali seseorang melampaui wilayahmu, kamu tidak akan ditemukan. Formula ajaib ini sangat kuat. Aku akan meneruskannya padamu. Kata-kata itu jatuh, dan sebuah gulungan kuno tiba-tiba dimasukkan ke tangan Mu Yun. Jangan remehkan formula ajaib ini. Ini sangat kuat. Pikirkanlah, kamu menghormati Tuhan 4 kali. Selama pihak lain tidak melampaui Tuhan 9 kali, kamu bisa meniru orang lain di bawah pandangan orang lain. Tidak ada cacat, tentu saja, kamu adalah dewa dan pihak lain adalah raja dunia. Sekilas, kamu mematahkan penyamaranmu. Kamu bisa memahaminya sebagai trik sulap, tapi itu adalah trik sulap yang bisa digunakan pada dirimu sendiri untuk menipu mata dan eksplorasi orang lain. Mendengar ini, Mu Yun tertegun. Keajaiban seperti itu terlalu buruk. Wah, skill ini melawan langit. Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, berlatihlah dengan baik, dan selesai di sini. Aku akan membiarkanmu pergi. Mu Yun tercengang dan berkata, itu tidak baik, tetua, aku. Apa yang kamu? Orang tua itu menyela kata-kata Mu Yun dengan tidak sopan. Aduh, jangan bicara omong kosong. Mulailah berlatih sekarang. Aku akan memberimu 10 tahun. Jika kamu tidak bisa melakukannya, pergilah ke neraka. Orang tua itu berkata dan menamparnya. Saat berikutnya, Mu Yun hanya merasa bahwa dunia telah berubah. Itu dikelilingi oleh lembah. Mu Yun berdiri di lembah, bingung. Apa ini? Mu Yun tercengang saat ini. Saya benar-benar terpana. Elder, Mu Yun berbicara, tapi tidak ada yang menjawab. Lebih tua, dia meneriakkan beberapa kata, seolah-olah hanya ada dirinya sendiri dan tidak ada orang lain. Saat ini, Mu Yun benar-benar yakin barang antik tua itu meninggalkannya di sini. Formula ajaib. Melihat formula ajaib di tangannya, Mu Yun menjilat sudut mulutnya. Ini bukan formula ajaib untuk meningkatkan efektivitas pertempuran, tetapi itu sangat berharga. Bayangkan setelah selesai, tidak ada yang dapat menemukannya di antara 9 kekuatan kelas 2 di surga ke-9. Berpura-pura menjadi orang lain, ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Misalnya, tidak ada yang tahu sekarang bahwa Ming Yixuan sudah meninggal. Dia benar-benar bisa berpura-pura menjadi Ming Yixuan. Namun, ada risikonya. Apalagi berpura-pura menjadi orang lain, setidaknya memiliki pemahaman tentang orang tersebut, seperti kebiasaan dan temperamen. Kalau tidak, setiap gerakan mudah diungkapkan kepada orang yang akrab. Menggaruk kepalanya,
Mu Yun berkata tanpa daya, sekarang, lebih baik perbaiki dulu. Saat ini, lelaki tua itu masih terbaring aman di bawah pohon. Melihat dengan hati-hati, di depannya, di atas meja batu, sebuah lampu terang berkedip. Sosok Mu Yun ada di dalam cahaya. Lampu berkedip-kedip. Mu Yun duduk bersila di tanah dan mulai berlatih. Bocah ini sangat menarik. Perlahan, lelaki tua itu tersenyum. Namun belum lama ini, sesosok muncul di depan lelaki tua itu. Penguasa istana surga ajaib. Sosok itu compang camping dan terlihat sangat lusuh dengan pakaian panjangnya. Di belakangnya ada pedang panjang yang terlihat seperti manusia dan patah. Wang Jiantong. Melihat pengunjung itu, lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, kalian di pavilion Tianji dihantui, terutama Anda Wang Jiantong. Cepat, berikan apa yang kamu janjikan padaku. Tuan Istana Surga Sihir benar-benar khawatir. Bagaimana saya bisa mengingkari janji saya kepada orang lain? Wang Jiantong, pada awalnya ketika dia berada di dunia manusia, dia membawa semua kekuatan utama ke dunia manusia dan membawa Wang Jiantong, 9 putri Meng Zimo dan kamu Sueki. Wang Jiantong dari pavilion Tianji. Saat ini, Wang Jiantong, seperti biasa, tampil compang camping, seperti pengemis yang bau. Ini dia. Wang Jiantong mengayunkan pedang dengan telapak tangannya dan mematahkannya di belakang punggungnya. Pada saat ini, ia melayang di depan lelaki tua itu. Apakah ini pedang dewa senjata batas yang pernah kamu gunakan Xiao Yao? Penguasa istana surga ajaib bertanya-tanya dan berkata, bukankah itu terlalu lusuh? Wang Jiantong tersenyum dengan tenang dan berkata, bisakah kami menipumu? Aku tidak yakin. Penguasa istana surga ajaib meremehkan untuk mengatakan, kalian orang-orang di pavilion Tianji itu misterius. Barang antik di surga ke-9 dan 9 jadi tidak semisterius kalian. Bukankah kamu juga barang antik? Istana Surgawi Yin Yang, pemimpin istana artefak surgawi, Huan Tian, telah hidup selama jutaan tahun. Siapa yang tidak tahu siapa? Wang Jiantong tersenyum dan tidak peduli. Roll 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 roll. Roll 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 roll
Penguasa Istana Surga Ajaib berkata dengan tidak sabar, jangan buang waktuku. Apa yang terburu-buru? Wang Jiantong berkata sambil tersenyum, kita sudah lama tidak bertemu. Ayo ngobrol. Sejujurnya, generasimu selalu menguasai dunia Changlan, atau mati begitu saja. Mengapa Anda memegangnya di tempat-tempat ini? Mendengar ini, langit ajaib mencibir, Anda Paviliun Tianji, kendalikan cermin Tianji, jangan hitung kelalaian, tahukah Anda? Jangan tertawa bersamaku, aku juga penasaran, apa yang aneh dengan bocah ini? Biarkan kamu menunjukkan kebaikanmu ke Paviliun Tianji. Formula ajaib, apakah kalian semua bersedia membiarkanku memberikannya padanya? Wang Jiantong berkata sambil tersenyum, bocah ini tidak sederhana. Dia memiliki bakat yang bagus. Meskipun kita mengabaikan urusan dunia, kita harus memanfaatkan bakat dan melatih generasi berikutnya. Haha, Hari yang tidak nyata terlalu malas untuk menjawab, dan jelas tidak percaya. Wang Jiantong tidak banyak bicara dan berdiri di tempatnya. Kamu belum berangkat. Wang Jiantong memandangi lampu di atas meja batu dan berkata sambil tersenyum, layak menjadi istana surgawi Yin Yang dan pemimpin istana instrumen surgawi. Haruskah lampu ini setidaknya menjadi instrumen batas? Itu bisa menunda waktu. Saya tidak ingin menunggunya di sini selama beberapa dekade, ratusan tahun, 10 tahun di lampu ini dan 1 tahun di luar. Saya telah bekerja keras sepanjang hidup saya untuk meniru orang lain. Tentu saja, mereka yang mendominasi ranah seni bela diri dapat melihatnya sekilas. Berapa banyak orang yang mendominasi alam di hamparan luas tanah? Sangat sedikit. Sungguh menakjubkan memiliki keterampilan ini. Huan Tian berkata dengan lemah, jika kamu tidak menukar pedang bebas dan tak terkekang ini denganku, aku tidak akan melakukannya. Wang Jiantong tersenyum dan tidak keberatan. Namun, sepasang mata menatap Mu Yun di dalam lampu. Formula ajaib, ini dia. Kamu harus mengambil kesempatan untuk benar-benar mengganggu surga ke-9. Wang Jiantong berkata pada dirinya sendiri, jika tidak, direktur lama di surga ke-9 tidak akan mau muncul. Mu Yun, kamu adalah putra Kaisar Ren dan Kaisar Qing. Aku yakin kamu bisa mengganggu. Ketika Huan Tian melihat Wang Jiantong,
dia tercengang dan tidak berbicara. Orang-orang di paviliun Tianji, tidak ada burung yang baik. Istana Surgawi Yin yang adalah ladang tao dari dua kaisar kuno. Paviliun Tianji juga merupakan kelas 1 di dunia. Kedua belah pihak berada di surga ke-9. Siapa yang tidak tahu siapa? Saat ini, Muyun tidak tahu apa yang terjadi di luar. Formula ajaib, berpura-pura menjadi orang lain. Kamuflase sebenarnya mengubah ki dan darah, penampilan dan nafas jiwa. Darah dan penampilan mudah dikatakan. Tapi semangat sulit untuk berubah menjadi penampilan orang lain. Lagi pula, hal semacam ini, setiap orang memiliki napas jiwa spesifiknya sendiri. Di antara jutaan makhluk, hampir tidak ada dua orang yang sama. Meniru, itu tidak benar, jadi pasti ada kekurangannya. Jika ada cacat, itu akan ditemukan. Mereka yang memiliki tingkat seni bela diri yang sama hampir tidak akan menemukannya. Tapi lebih tinggi dari level, perubahan tersembunyi ini akan ditemukan. Muyun melihat pengenalan formula sihir dengan hati-hati saat ini. Perlahan, tubuhnya mulai berubah. Latihan itu membosankan. Tapi Muyun selalu bisa menahannya. Tapi kali ini, berbeda. Jika saya menghabiskan beberapa dekade di sini, ujian di alam Tuhan akan segera berakhir. Itu tidak akan berhasil. Muyun bernafas saat ini. Tenang, tenang. Semakin cemas Anda, semakin banyak masalah yang akan Anda dapatkan. Waktu, sedikit demi sedikit. Tapi di luar, di sebelah patung, giok hijau sedang terburu-buru. Belum keluar, apakah kamu akan menemui masalah? Giok hijau dan giok telah menunggu beberapa hari. Komandan Bi, santai saja. Cao Jian berkata pada saat ini, kita berhubungan dengan jiwa penggembala. Jika penggembala mati, kita juga mati. Sekarang kita berdua hidup dengan baik, dan penggembala harus aman. Mungkin, temui kesempatan apa, butuh waktu untuk mencerna. Kesempatan karena itu, Bi Qingyu masih gelisah. Waktu latihan cepat dan lambat. Dalam sekejap, 50 tahun berlalu. Dalam 50 tahun, Muyun tidak hanya mempraktikkan formula surga ajaib, tetapi juga menyempurnakan jilid keempat dari formula tubuh EREI lagi. Pada saat yang sama, praktik mantra Vajra juga membuat terobosan. 9 tahap pendinginan. Sekarang, sudah mencapai paragraf keempat. 4 baju besi pola kura-kura dapat diringkas dari permukaan jiwa dan tubuh. Pada saat yang sama, formula Dewa Darah Yin yang juga mencapai tahap kedua. Adapun formula ajaib, saat ini, di antara kekosongan, Muyun berdiri, berpakaian biru, dengan rambut dan mata panjang, dengan sedikit warna suram. Bukan Muyun, itu Ming Yixuan. Pada saat ini, seluruh tubuh Muyun adalah penampilan Ming Yixuan, dan bahkan nafasnya adalah penampilan dan penampilan Ming Yixuan. Pada saat ini, mata Muyun menunjukkan sedikit kegembiraan. Selama lebih dari 50 tahun, itu telah menjadi. Pada saat yang sama, di depan lampu. Menarik, Huan Tianfuxu berkata sambil tersenyum, seorang pemuda yang menarik. Formula Yin Yang dan Dewa Darah dihadiahi oleh 7 pakar top yang dikirim oleh Istana Surgawi untuk menjaga wilayah dewa. Bocah ini, kultivasi telah berhasil. Formula tubuh Lei Shen diciptakan oleh Lei Di sendiri. Lei Di sudah meninggal. Ada juga formula ajaib, yang dapat memurnikan tubuh dan jiwa pada saat yang sama. Tampaknya memiliki hubungan yang hebat dengan keluarga kura-kura King Kong Mingjia. Surga sihir hampir terlihat melalui 3 formula ilahi yang dipraktikkan oleh Muyun. Wang Jiantong juga cukup terkejut saat ini. Putra Kaisar benar-benar luar biasa. Ini semacam keberanian untuk mempraktikkan formula tubuh EREI sendirian. Ketika selesai, itulah kemampuan. Wang Jiantong bergumam, apakah itu hal yang baik atau buruk? Huan Tian tersenyum dan berkata, bukankah kamu berinvestasi padanya? Apakah kamu tidak siap untuk melatih penerus? Orang ini memiliki bakat yang bagus dan adalah sepotong batu giok. Mengapa itu baik atau buruk? Mendengar ini, Wang Jiantong tidak menjawab dan berkata sambil tersenyum, baiklah, ini dia. Ini adalah akhir dari transaksi kita. Saya tidak berani tinggal di wilayah dewa. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan oleh kedua kaisar Anda? Jika Anda meninggalkan saya, Paviliun Tianji tidak akan melawan Anda untuk saya. Huan Tian mencibir, siapa yang bisa meninggalkanmu, Wang Jiantong, kecuali 2 kaisar agung. Ketika Wang Jiantong mendengar ini, dia tidak banyak bicara. Dia menggelengkan kepalanya dan menghilang perlahan. Saat ini, sosok Muyun muncul di depan langit ajaib. Terima kasih Tuan,
Mu Yun sekarang, dengan penampilan Ming Yixuan, berkata dengan hormat. Sedikit bantuan, sedikit bantuan. Langit ajaib tersenyum dan berkata, baiklah, formula langit ajaib telah selesai. Kamu bisa pergi dari sini. Adapun hubungan antara kamu dan aku, ini adalah akhir dari takdir. Sampai jumpa lagi. Mu Yun hanya ingin mengatakannya lagi, dan pemandangannya sangat berubah. Saat berikutnya, dia sudah berada di luar istana. Siapa? Teriakan terdengar pada saat ini. Di aula utama, ada dua bau serangan. Bunuh mereka secara langsung. Mu Yun kembali sadar dan meraihnya dengan satu tangan. Bang-bang ledakan yang dalam terdengar, dan kedua serangan itu pecah saat ini. Ming Yixuan, Ming Yixuan. Kemudian, dua suara mengejutkan terdengar saat ini. Cao Jian dan Su Xiao sama-sama dalam masalah sekarang. Ming Yixuan dibunuh oleh Mu Yun. Kenapa? Sekarang, tiba-tiba muncul di sini. Apakah Ming Yixuan masih hidup? Bunuh Mu Yun sementara Mu Yun mencerna peluang apa? Salah. Jika Mu Yun mati, mereka akan mati. Ming Yixuan, kamu masih hidup. Seruan kejutan lainnya terdengar pada saat ini. Saat ini, batu giok hijau sedang waspada dan menatap Ming Yixuan di depannya. Ketiga pria itu mengepung di sudut. Tentu saja aku tidak mati. Mu Yun berkata dengan serius saat ini, Mu Yun telah dibunuh olehku. Dengar itu, Jasper, Cao Jian, dan Su Xiao semuanya gugup. Di luar aula, dua sosok juga membungkuk saat ini. Itu adalah Panguling dan tubuh boneka kaisar. Ming Yixuan. Panguling juga terkejut saat itu dan berkata, kamu belum mati. Di mana penggembala itu? Pada saat ini, beberapa orang memandang Mu Yun dan semua menatap. Mu Yun tersenyum dan berkata, aku Mu Yun. Begitu kata-kata itu keluar, keempat orang itu tetap pada waktunya. Itu suara Mu Yun. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, Mu Yun menarik penyamarannya. Mengembalikan tampilan aslinya. Pada saat ini, nafas jiwa juga merupakan perubahan. Ini. Batu giok hijau bertahan beberapa saat. Bahkan dia tidak melihatnya. Dapatkan formula ajaib dan ubah menjadi napas orang lain. Mu Yun berkata sambil tersenyum, apakah persidangan sudah selesai? Aku Biking Yu tidak bisa menahan tawa dan berkata, kami sudah di sini menunggumu selama 5 tahun. 5 tahun. Mu Yun cukup terkejut saat ini. Di luar, baru 5 tahun berlalu. Orang tua itu berbohong padaku. Mu Yun memarahi dan melihat patung batu itu. Tapi dia tidak banyak bicara. Orang yang bisa langsung memberikan formula ajaib kepadanya pasti tidak mempedulikannya. Tidak peduli dengan formula ajaib seperti itu. Saya khawatir kekuatannya di luar rasa hormat Tuhan, pergi dari sini dulu. Mu Yun berkata, ngomong-ngomong, apa yang terjadi di luar 5 tahun ini? Giok hijau mengangguk. Mereka sedang menunggu Mu Yun di sini. Tapi saya belum pernah ke sini selama 5 tahun. Selama periode ini, dia juga keluar untuk menanyakan tentang berita tersebut. Beberapa angka tersisa. Patung di aula, awalnya berdiri diam, perlahan menyeringai. Kemudian, patung itu berubah menjadi seorang lelaki tua berbaju putih dan bergerak saat ini. Aku sudah menunggu begitu lama, tapi itu memalukan bagi lelaki tua itu. Saat ini, penguasa istana surga ajaib, menggerakkan otot dan tulangnya, mengeluh. Tapi untungnya, sekarang, ada yang sibuk. Hari ajaib melihat pedang panjang di tangannya dan berkata sambil tersenyum, pedang dewa senjata batas yang pernah kamu gunakan Xiao Yao, bagaimana mengatakannya, juga harus sangat kuat kekuatan ledakan. Penelitian dapat membantu saya meningkatkan keterampilan saya. Penguasa istana surga ajaib. Pada saat ini, sesosok muncul di tempatnya. Nangong Ye, kenapa kamu mencariku? Ini bukan di rumah instrumen surgawimu. Jika aku tidak dapat menemukanmu, aku akan datang dan menemuimu. Nangong Ye tersenyum sekarang. Sebagai pemimpin istana Tianzhen, apakah kamu begitu bebas? Penguasa istana surga ajaib bergumam. Yah, berhenti bicara omong kosong. Nangong Ye tidak sopan dan berkata, itu diperintahkan dari atas. Tuhan menghormati domain, langgar larangan dan lepaskan sepenuhnya. Buka istana surgawi Yin yang palsu. Benar atau salah? Penguasa istana surga ajaib terkejut dan berkata, kedua kaisar tidak berencana untuk membuka pada awalnya. Jangan tinta, sekarang, dewa-dewa ini lebih lemah. Mungkin kedua kaisar merasa bosan. Mereka memperkirakan bahwa jika dibuka kali ini,
mahasiswa tingkat 2 surga ke-9 akan mengirim seseorang untuk datang. Paviliun di Yuan tidak tahan. Mungkin orang-orang Paviliun Tianji juga akan muncul, serta beberapa praktisi seni bela diri yang tersebar. Tapi keduanya juga memerintahkan, mereka yang menghormati seni bela diri tidak diizinkan masuk. Saya harus mengubah pengaturan susunannya. Kata-kata Namong Ye jatuh, telapak tangannya melambai, dan sosoknya menghilang. Pemimpin Istana Surga Ajaib tercengang saat ini. Di Istana Surga palsu, tapi ada juga banyak senjata ajaib, jadi berikan. Itu sia-sia. Setidaknya beberapa artefak paling suci dari tingkat dewa dibuat olehku dengan usaha yang telaten. Penguasa Istana Surga Ajaib berbisik, dan sosoknya menghilang. Pada saat yang sama, Mu Yun dan Bi Safir meninggalkan Laut Yin Yang. Wilayah domain ketuhanan lebih luas daripada domain surga dan domain bumi. Lautan Yin Dan yang cukup luas, tetapi itu hanya sebuah sudut dalam wilayah kekuasaan Tuhan. Saat ini, beberapa sosok berlari kencang di laut. Dalam 5 tahun terakhir, banyak orang telah membuat terobosan dalam domain rasa hormat dewa. Saat ini, Bi Qingyu memberitahu Mu Yun tentang apa yang terjadi dalam 5 tahun terakhir. Serigala dari keluarga serigala serakah. Gunung Leizhen dari 9 kutub keluarga Leishi. Keduanya telah mencapai 6 aspek penghormatan Tuhan, dan tidak ada penindasan di sini. 2 dewa menghormati 6. Bi Qingyu melanjutkan, perwakilan dari kelompok etnis lain. Suan Wutian dari keluarga Suan Yao yang berapi-api, Ming Han dari keluarga kura-kura King Kong Mingjia, Jiao Tongyang dari keluarga ular Black Jiao bersayap 8 dan Yuan Tingsui dari keluarga kera es area salju semuanya adalah 5 dewa. Dikatakan bahwa Zhang Fangming dan Shen Wenhao juga telah mencapai bobot kelima Tuhan, kata Jasper dengan serius. Tampaknya ada banyak perubahan dalam wilayah ketuhanan. Itu menarik. Kalau sudah air yang tergenang, sungguh aneh. Namun, kamu belum berada di sini selama 5 tahun. 9 kekuatan telah berkumpul di satu tempat di wilayah dewa. Di mana? Gunung Wuliang. Jasper berkata dengan serius, konon mereka sedang menunggu sesuatu untuk dilahirkan. Oh, Mu Yun mengerutkan kening sekarang. Tunggu pohon Tianyuan yang tak terbatas. Cao Jian dan Su Xiao juga terkejut saat mengatakan ini. Apakah benar-benar ada pohon Tianyuan yang tak terukur di surga Yin Yang? Cao Jian tidak tahan. Sebenarnya, sebelum datang ke sini, saya mendengar seorang tetua di keluarga Cao mengatakan bahwa kali ini, alasan mengapa 9 kekuatan mengambil risiko menyinggung Kaisar Ganda Yin yang mungkin masih hidup untuk memasuki surga Yin yang adalah untuk yang tak terukur. Pohon Tianyuan. Saat ini, Cao Jian berkata dengan jujur, apakah benar ada? Betulkah? Mu Yun mengangguk. Ada di Gunung Wuliang. Mu Yun menghela nafas dan berkata, aku akan bergegas dan mencapai 5 tingkat penghormatan ilahi. Lagi pula, jika aku ingin berpura-pura menjadi Ming Yixuan, aku tidak memiliki 5 tingkat kekuatan. Itu tidak cukup. Melihat giok hijau, Mu Yun berkata lagi, apakah ada berita tentang Zimo, Xianyu dan Sueki? Belum. Bi Qingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, saya juga ingin menemukan mereka. Kami bersama, kami tidak lemah dalam domain ilahi, tetapi tidak ada berita. Itu sangat aneh. Mu Yun juga mengerutkan kening saat ini. Ngomong-ngomong, apa kamu baru saja mengatakan itu? Keluarga tua Cao. Mu Yun memandang Cao Jian dan berkata, keluarga kaummu juga kuat dalam kultus Taiyin. Cao Jian berkata dengan senyum pahit, itu tidak benar. Di Sekte Taiyin, pemimpin dan istrinya adalah yang terkuat, dan mereka juga menempati 50% personel dan detail di Sekte Taiyin. Selain itu, ada 7 keluarga. 7 keluarga. Mu Yun berkata dengan rasa ingin tahu, katakan padaku. Ya, Cao Jian melanjutkan, 7 keluarga. Dalam kultus Taiyin, menempati 50% dari detail dan kekuatan. Terus terang, mereka adalah kekuatan kendali. Di antara mereka, keluarga Ming menyumbang 30%, dan Ming Yuanyu, tetua keluarga Ming, menghormati 9 alam Tuhan dan kuat. 20% lainnya ditempati oleh 6 keluarga lainnya. Keluarga Xia, keluarga Zhang, keluarga Xiang, keluarga Zai, keluarga Cao, dan keluarga Su. Mendengar ini, Mu Yun menatap Cao Jian dan Su Xiao. Jadi kamu dari keluarga Cao dan Su. Dia tidak menyangka bahwa identitas kedua narapidana yang ditangkapnya tidak sederhana. Giok hijau tersenyum dan berkata, Cao Jian dan Su Xiao adalah kebanggaan kontemporer keluarga Cao dan keluarga Su.
Su Xiao berkata dengan getir, dibandingkan dengan gembala, kami tidak layak disebut. Mu Yun berkata sambil tersenyum saat ini, menarik. Sepertinya Sekte Taiyin tidak monolitik. Tampaknya kamu bisa menghancurkan kekuatan keluarga Ming jika kamu punya kesempatan. Kupikir pemimpin dan istrimu juga senang melihatnya. Mendengar ini, Bi Qingyu mengangguk. Faktanya, selama bertahun-tahun, keluarga Ming sangat ambisius. Menghubungi keluarga Cao dan keluarga Su memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang dikatakan Cao Jian. Pemimpin dan istrinya tidak mudah bertindak gegabah. Lagi pula, itu akan mempengaruhi kekuatan keseluruhan Sekte Taiyin. Mu Yun mengangguk. Menarik. Kali ini, terlalu banyak hal yang bisa kamu lakukan. Ming Yuanyu, sesepuh dari keluarga Ming, sekarang menjadi sesepuh agung dari Sekte Taiyin. Di Sekte Taiyin, ada 7 sesepuh, yang merupakan sesepuh dari 7 keluarga dan bertanggung jawab atas semua urusan. Keluarga Xia, keluarga Zhang, keluarga Xiang, keluarga Zai, keluarga Cao, dan keluarga sesemuanya memiliki 6 orang yang memegang posisi penatua. Penggembala itu membunuh Ming Yixuan sebelumnya. Untungnya, tidak ada yang tahu. Beritanya tidak keluar. Jika kamu membunuh Tian Jiao dari keluarga itu lagi, aku khawatir itu akan terbakar. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum. Nyalakan tubuh bagian atas. Mu Yun berkata sambil tersenyum, itu juga api yang membakar Ming Yixuan. Bukankah keluarga Ming mencoba memenangkanmu? Jika aku membunuh Tian Jiao dari keluarga Xia sebagai Ming Yixuan, apakah mereka membenci keluarga Ming? Tanpa aliansi keluarga Ming, mereka tidak bisa memulai badai. Pada saat itu, air jahat akan mengalir ke arah timur dan diperkenalkan ke Ming Yixuan. Lalu, sebagai Ming Yixuan, aku dibunuh dan disalahkan pada kekuatan lain. Mendengar ini, Cao Jian dan Su Xiao sama-sama terinspirasi secara fisik. Mu Yun, pikirkan cara yang baik. Orang ini memiliki kekuatan yang kuat, dan dia memiliki formula sihir seperti formula sihir. Dewa Zun tidak tahu apakah dia Mu Yun atau Ming Yixuan. Bunuh, bingkai pada saat ini, hati mereka dingin. Formula Dewa Pintu ini benar-benar detik. Meskipun kami tidak dapat meningkatkan kekuatan kami, ada terlalu banyak hal yang dapat kami lakukan. Cao Jian, Su Xiao, kalian berdua paling akrab dengan Ming Yixuan. Ceritakan semuanya tentang dia. Ya, sepanjang jalan, beberapa sosok bergerak maju bersama, dan Mu Yun hanya berpura-pura menjadi Ming Yixuan. Dengan narasinya, Mu Yun juga secara bertahap memahami Ming Yixuan. Angkuh. Ming Yixuan selalu percaya bahwa dia adalah orang yang paling berbakat di antara 9 pasukan kelas 2. Selain itu, dia juga orang yang paling mungkin menerobos kerajaan di seluruh surga ke-9. Ming Yixuan tidak pernah menyembunyikan kesombongannya. Dia hanya memandang rendah orang-orang dengan bakat biasa. Bahkan di hadapan yang kuat, keluarga Ming bangga dengan hari pertama mereka. Dia tidak pernah takut. Selain itu, Ming Yixuan punya saudara laki-laki, Ming Yiyu. Dia juga seorang Tian Jiao dari keluarga Ming. Namun, cahaya itu ditutupi oleh kakak tertuanya. Saat keduanya berbicara tentang segalanya, Mu Yun semakin merasa bahwa Ming Yixuan betapa bodohnya. Bakat hebat, kuat, tidak ada seorang pun di antara anak-anak paling berbakat dari keluarga Ming. Kakaknya juga sangat kuat, tetapi bakatnya sepenuhnya ditutupi oleh kakak laki-lakinya. Ini menunjukkan bahwa Yixuan bodoh karena orang ini tidak menyukai semua orang. Tidak sebagus miliknya, sia-sia. Lebih baik dari dia pikir itu sia-sia untuk dilampaui cepat atau lambat. Di matanya, kecuali dirinya sendiri, orang lain adalah sampah. Itu hanya satu kata, gila. Mu Yun tersenyum dan berkata, aku masih khawatir tentang bagaimana memprovokasi orang lain. Sekarang sepertinya itu bukan masalah. Jika Ming Yixuan adalah orang yang murung dan tidak suka membuat masalah, Mu Yun benar-benar sulit. Tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Itu menarik. Orang ini sepertinya bukan kesalahan yang baik. Pada periode waktu berikutnya, beberapa orang sedang dalam perjalanan perlahan. Mu Yun tidak terburu-buru. Dia pergi ke Gunung Wuliang sekarang. Tak satu pun dari orang-orang itu yang mudah dikacaukan. Dengan beberapa perubahan yang tidak bisa dijelaskan, domain Shenzhen memang menjadi lebih hidup. Para dewa dari semua pihak akhirnya mulai bertemu satu persatu. Saat ini, wilayah ketuhanan berada di antara pegunungan. Ratusan tokoh berkumpul saat ini. Melihat dengan hati-hati,
hampir setengah dari petarung yang memasuki wilayah ketuhanan berkumpul di sini. Ada juga perbedaan yang jelas antara para pihak. Saat ini, ada sekelompok orang di rumah Dandi. Bukan Zhang Fangming yang menjadi pemimpinnya, tapi dua murid dari rumah Danti yang terlihat sangat sakti. Jiang Yi, Zhang Fangming, Meng Zimo dan Miao Xianyu belum mendengar kabar dari mereka sepanjang waktu. Rumah besar Danti telah menjadi milik kita berdua. Salah satunya, seorang pemuda dengan parang di pinggangnya, tidak bisa menahan tawa. Geng Yan, jangan senang terlalu dini. Tidak peduli seberapa kuat kita, rumah Danti juga merupakan master dan yang paling penting. Kita bukan apa-apa. Kamu dan aku sekarang adalah 4 penguasa penghormatan ilahi. Dalam generasi rumah Danti, mereka sudah menjadi yang terbaik. Mereka lebih kuat dari beberapa pangeran Danti, tapi orang bisa mempelajari keterampilan dan saat ini, Jiang Yi tidak seterbuka Geng Yan. Geng Yan tersenyum dan berkata, Tuan kita sangat kuat, tapi dia bukan guru dan ada banyak guru dan di rumah Kaisar dan dia juga membutuhkan ahli untuk melindungi keselamatan guru dan kalau tidak, rumah Danti sebesar itu tidak akan dicari. Mendengar ini, Jiang Yi mengangguk. Pada saat yang sama, di sisi lain, sekelompok orang, sekitar puluhan orang, semuanya membawa pedang panjang. Pria pertama, dengan pedang panjang di punggungnya, memiliki tubuh yang panjang dan jiwa yang kaya dan tampan, yang menarik perhatian orang. Itu adalah Shen Wenhao, murid terkemuka Paviliun Senjian kali ini. Beberapa orang mengatakan bahwa Shen Wenhao adalah putra Suchang, penguasa Paviliun Pedang Dewa. Tapi selama ini, Dewa Suchang tidak mengakuinya. Dan Shen Wenhao tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah putra penguasa Paviliun Pedang Ilahi. Ini juga misteri. Pada saat ini, Shen Wenhao, dengan pedang di punggungnya, berdiri di depan orang banyak, memandang dengan tenang ke kejauhan. Kakak Wen, sesosok, sekarang mendekat, menatap Siang Shen Wenhao dan berbisik, Tao Yi dan Wu Wenan datang. Ada apa? Shen Wenhao membuka mulutnya dengan nada dingin dan suara yang sangat menyenangkan. Dua sosok maju ke depan saat ini. Kakak Wen, Tao Yi mengangkat tangannya dan berkata, kami bertemu Mu Yun dan Jasper di Laut Yin Yang. Di mana Kier? Shen Wenhao mengangkat alisnya dan berkata, adik seperguruan Ye Sueki, aku belum pernah melihat Mu Yun, yang bersama Bi Qingyu, ayo bergerak dan menakuti orang-orang yang ingin berurusan dengannya. Hanya saja, nanti, di Istana Laut Yin dan Yang, mereka kehilangan jejak. Mengenai manik-manik cincin Yin Yang, kami belum mendapat berita apapun. Mendengar ini, Shen Wenhao sedikit mengernyit. Wilayah Tuhan sangat besar, tetapi hanya ada sedikit orang. Kier seharusnya tidak. Mendengar ini, mereka semua tetap diam. Semua orang di Paviliun Senjian tahu bahwa Shen Wenhao sangat memperhatikan kamu Sueki. Sejak kamu Sueki memasuki Paviliun Pedang Ilahi, Shen Wenhao sangat memperhatikan Ye Sueki. Suatu kali, Shen Wenhao dianggap jatuh cinta dengan kamu Sueki. Tapi kemudian, semua orang tahu bahwa kamu Sueki memiliki seseorang untuk dicintai. Namanya Mu Yun. Shen Wenhao juga mengetahui berita itu. Awalnya, orang mengira Shen Wenhao akan seperti Ming Yixuan dan ingin membunuh Mu Yun. Tapi siapa tahu, tidak. Shen Wenhao masih sangat memperhatikan Ye Sueki. Tapi saya juga prihatin dengan berita Mu Yun. Sangat aneh. Itu membuat semua orang tidak dapat diprediksi. Tao Yi dan Wu Wenan tidak berbicara saat ini. Perlahan, Shen Wenhao mendengus. Mu Yun ini benar-benar genit. Nadanya penuh dengan kebencian. Wu Wenan mengangkat tangannya dan berkata, Kakak Wen, jika tidak, aku akan mencari Mu Yun dan membunuhnya. Sombong. Shen Wenhao berteriak, apa yang kamu lakukan untuk membunuhnya? Bunuh dia, bisakah Kier berubah pikiran? Bajingan itu, aku tidak tahu di mana dia hebat. Kier bersedia menyukai orang seperti itu dengan wanita lain. Wu Wenan dan Tao Yi tidak dapat memahami gagasan Dewa Wenhao saat ini. Apa sebenarnya? Apakah itu artinya, Shen Wenhao tampaknya sangat membenci Mu Yun. Tapi sepertinya dia tidak ingin Mu Yun mati. Aneh. Kumpulkan para murid di sini. Pohon Tianyuan yang tak terukur di gunung tak terukur adalah prioritas utama dan tujuan terbesar dari perjalanan kita. Ya, Tao Yi berkata lagi saat ini, Saudara Wen, Lei Zenshan dan Serigala Tianxing telah menembus 6 aspek rasa hormat ilahi. Saya tidak berpikir mereka telah ditekan. Orang-orang besar di Paviliun Pedang Ilahi kita mengetahui hal ini dan dapat tidak mengirim seseorang kembali.
Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Beritanya sudah tersebar, bantuan akan segera tiba. Bahkan jika mereka berdua mencapai Liu Zong, aku tidak khawatir. Yang aku khawatirkan adalah, apa? Shen Wenhao perlahan berkata, orang-orang di paviliun di Yuan belum pernah muncul sejak mereka memasuki wilayah dewa, dan tidak ada yang tahu jejak mereka. Saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang-orang ini ketika mereka memasuki surga Yin Yang. Mendengar ini, Shen Wenhao tidak mengatakan, mereka hampir lupa, dan paviliun di Yuan. Seseorang di sini, Shen Wenhao juga terkejut. Ini benar-benar aneh. Orang-orang di paviliun di Yuan tampaknya telah menghilang. Paviliun di Yuan adalah kekuatan kelas 1. Di Chanlan Wanji, itu juga yang terbaik. Hal-hal di surga Yin yang mungkin menarik bagi mereka, tetapi itu tidak perlu. Anak-anak wakil ketua kabinet ketiga, keluar sendiri. Dan bahkan jika kudanya, sekarang, orang-orang sudah pergi. Ini, benar-benar sangat aneh. Dia hanya tidak memahaminya, jadi dia tidak memikirkannya. Saat ini, seni bela diri dari semua pihak berkumpul di sini. Ramai, di depan semua orang, ada pegunungan, luas dan tak terbatas. Namun, pegunungan ini berbeda dengan pegunungan biasa. Di sekitar pegunungan dan di atas langit, ada kilatan cahaya. Itu arai.